Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Majelis Taklim Nurul Huda. Dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo, mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik, kajian online malam ini dengan tema Membuka Kesadaran Jiwa dengan Alam Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kesalahan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online. Namun kita selalu bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kedamaian, kenyamanan dalam hidup ini, sehingga kita masih bisa mempelajari, membaca, mentilawah, mentadabur ayat-ayat Allah sebagai petunjuk untuk kita semua. Kita masih membahas tentang makhluk insani yang berhubungan dengan diri kita sendiri ini, bahwa manusia terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, sering saya sampaikan kemarin. Maka yang kita bahas yang berhubungan dengan jiwa kita, karena memang jiwa itulah yang harus diberi nutrisi, diberi vitamin, diberi makanan. Sebab kecenderungan manusia masa kini akibat dari kekakuan pikiran dan jiwanya, maka biasanya lebih peduli melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena manusia lebih suka menggunakan ukuran yang ada pada dirinya. Jadi lebih suka menggunakan ukuran yang ada pada dirinya sendiri, sehingga bagi dia orang lain itu sudah salah terus atau khilaf terus. Padahal seharusnya kita mengizinkan orang lain menggunakan ukuran orang lain. Misalnya, anak kita biarkan menggunakan ukuran anak kita. Jangan anak diukur dengan ukuran kita sebagai orang tua. Lalu anak jadinya salah terus di mata kita. Supaya tubuh kita bisa istirahat dari pikiran-pikiran atau kekakuan pikiran yang ada pada jiwa kita, maka kita harus mengistirahatkan pikiran dan jiwa kita. Nah, ciri yang belum bisa istirahat, ya, dalam arti jiwa yang belum bisa istirahat, itu kan cirinya apapun yang menyentuh kita itu belum bisa dapat mencerahkan. Tetapi ciri daripada yang jiwa kita beristirahat itu kalau ada sesuatu yang menyentuh kita, kita dapat istilahnya tidak terpengaruh. Misalnya
kejadian-kejadian di sekitar kita, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu dalam menyentuh jiwa kita, kita tidak begitu terpengaruh. Nah, kalau bagi saya namanya pencerahan itu harusnya juga tidak tersentuh sesuatu yang dari luar. Jadi, ciri yang belum bisa istirahat jiwa kita, apapun yang menyentuh kita, itu belum bisa menjadikan pencerahan. Tapi kalau jiwa itu sudah istirahat, sudah pasrah total pada Allah, menghadapkan wajah, apapun yang menyentuh kita, itu dapat menjadi pencerahan. Jadi, ciri orang yang sudah tercerahkan harusnya sudah tidak tersentuh. Tidak tersentuh oleh pujian, tidak tersentuh oleh cacian, itulah tandanya sudah tercerahkan. Kalau kita masih mudah tersentuh dan bereaksi apapun yang datang di luar kita, itu berarti kita belum cukup tercerahkan. Padahal kita disuruh menghadapkan wajah Allah dengan sepenuhnya. Maka kalau kita belum bisa tercerahkan oleh keadaan yang menyentuh kita, maka kita perlu banyak waktu mendidik diri, belajar untuk lebih tenang lagi. Ikhwatin yang berbahagia, kadangkala pikiran-pikiran yang menderita, pikiran-pikiran yang penuh kemarahan itu seperti air yang membeku. Kalau saya analogikan begitu. Padahal ketika air sedang mengalir, itu enak saja. Tapi kalau air membeku, kapal yang sebesar apapun, kalau lautan di air itu membeku, kapal itu bisa pecah, bisa tenggelam kalau menabrak air yang membeku di lautan. Kalau kita bisa membayangkan air satu ember misalnya, kita gunakan untuk mandi karena air itu mengalir, dan air itu mengalir di tubuh kita, akan enak dirasakan. Tapi kalau air itu membeku, walaupun satu ember untuk mandi, ya badan kita bisa remuk, bisa berdarah-darah. Nah, itu bedanya yang mengalir dengan yang tidak mengalir. Air yang mengalir lembut, air yang mengalir akan menyenangkan. Tapi air yang tidak mengalir bisa beku, bisa kotor. Maka lihat saja pikiran-pikiran yang beku, pikiran-pikiran yang penuh dengan kemarahan dan penderitaan yang berkepanjangan, itu pikiran yang belum istirahat dan belum mengalir seperti air tadi. Biasanya pikiran itu akan menghasilkan tindakan dan kata-kata yang menyakitkan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang kata-katanya masih menyakitkan ataupun omongannya masih menyakiti, itu berasal dari pikiran yang membeku tadi. Maka dalam surat 11 ayat 114 itu kan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka untuk bisa yang beku itu mencair, kita memang perlu kehadiran seorang pembimbing Qurani. Kehadiran ajaran-ajaran suci itu seperti kehadiran sinar matahari. Coba perhatikan, kalau ada air yang membeku, begitu datang sinar matahari, perlahan air itu yang membeku akan mencair.
Nah, semoga adanya majelis taklim, adanya pencerahan walaupun online ataupun apa, di mana saja, kapan saja, itu bisa mencairkan kebekuan pikiran kita semua. Mungkin pikiran kita sudah sekian lama membeku, cuma kita tidak menyadari. Maka dengan kita selalu taklim, membaca, tilawah, tadabbur dengan baik sendiri maupun lewat kajian-kajian, apakah pikiran kita masih membeku atau sudah mengalir, itu kita sendiri yang tahu. Maka nanti akan saya tunjukkan ciri-ciri orang yang tercerahkan. Yang lebih berbahaya lagi, sudah kena sinar matahari dari pagi sampai sore masih membeku. Jadi kadang seorang itu taklim datang, datang terus rajin, ngaji kemana-mana, tapi pikiran masih membeku, belum bisa mengalir. Istilahnya Al-Quran itu adalah kolbu yang terkunci. Khotamahullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim isyawah. Maka walaupun sudah datang seorang pencerah, kalau hati itu membeku, padahal sudah datang cahaya, sudah datang ayat-ayat sebagai nur, sebagai cahaya yang bisa mencerahkan, namun tidak mau merubah kebekuannya, tetap membeku dan tidak mencair. Kalau ini yang terjadi, satu-satunya cara harus dihadirkan surya kanta atau kaca yang itu pembesar itu, yang bisa memfokuskan daripada panas itu kertas saja bisa terbakar, apalagi es pasti bisa mencair. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka beruntunglah orang-orang yang usianya muda, tidak banyak pesta. Nah, maka dalam arti kalau kita analogikan juga, orang yang belum cukup tercerahkan tadi perlu banyak waktu mendidik diri dan belajar untuk lebih tenang lagi. Maka kalau kita sudah mengerti tentang kehadiran ayat-ayat, dan ayat-ayat itu akan mencerahkan tapi tidak cukup, maka harus ada upaya yang revolusioner untuk membuat agar kebekuan itu bisa mulai mencair. Jadi tidak heran kalau kita lihat ada hajatan besar, biasanya kan banyak piring-piring yang digunakan, dan pasti habis hajatan besar itu pasti cuci piring banyak sekali. Tidak ada kok habis pesta tidak cuci piring. Maka makin besar pestanya, makin banyak piring-piring yang dicuci. Maka kita lihat orang-orang yang di dalam kehidupannya pesta terus, itu nanti piring yang digunakan itu kan banyak, maka otomatis cuci piringnya juga banyak. Jadi di waktu muda pesta terus, biasanya masa tuanya banyak cuci piring. Ya mungkin bisa cuci darah, itu cuci piring. Bisa stroke bertahun-tahun, itu cuci piring juga. Nah, itu adalah momentum untuk pembersihan dari segala kotoran. Maka lihat orang-orang yang setiap hari pesta terus dalam hidupnya, maka nanti setelah mati cuci piringnya banyak karena banyak piring kotor untuk pesta yang belum dibersihkan. Nah, bayangkan kalau saat muda banyak pesta, saat tua waktunya cuci piring sudah tidak ada kemampuan lagi. Nah, maksudnya untuk beramal soleh itu terlambat. Yang berbahagia, maka di dalam surat 18 ayat 28 Allah sudah beriman yang artinya kurang lebih, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka
mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti yang orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi dalam surat 18 ayat 28 ini memang kita disuruh bersabar bersama orang-orang yang selalu dekat dengan Rob, pagi dan sore, ya, selalu membersihkan jiwanya, membuka jiwa dan kesadaran jiwanya dengan ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Maka seperti tadi bahwa ibarat datangnya matahari, ya kita jangan terlalu dekat dengan matahari, nanti bisa terbakar, tapi kita jangan jauh dari matahari, nanti kita tidak akan mendapat nur atau cahaya atau pencerahan itu. Maka hal ini harus kita sadari supaya kita bisa membuka jiwa kita, membuka kesadaran jiwa kita dengan melihat alam semesta di sekitar kita, baik itu kejadian-kejadian yang berhubungan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan juga yang berhubungan dengan fenomena alam semesta. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan pencerahan kepada diri kita, dan janganlah kita banyak pesta dalam arti kita berbuat yang tidak baik, dan itu nanti kita harus membersihkan piring-piring, membersihkan kotoran-kotoran itu juga harus dengan fokus yang betul-betul atau sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita terlambat, sudah tua, masih kotor, kita akan rugi. Demikian malam ini. Nasuminallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.